Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Syah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Interaksi Manusia Komputer untuk membahas tentang analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, ancaman ya, dari sebuah salah satu aplikasi e-commerce yang telah saya pilih untuk pembahasan pada tugas UAS kali ini. Oke, di sini langsung saja saya share. Oke, di sini sebentar. Oke, di sini ya, di sini pada judulnya sesuai judulnya di sini analisa SWOT atau strength, weakness, opportunity dan threats pada Lazada ya. Oke, di sini apa itu? Pertama apa itu SWOT? Jadi eh, analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats yang dimiliki oleh suatu organisasi produk atau sistem. Metode ini membantu dalam memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu apa saja komponen SWOT? Tentu saja yang pertama ada strength atau kekuatan, ada ini faktor-faktor internal positif yang menjadi keunggulan seperti fitur unggulan, tampilan termuka yang ramah pengguna atau teknologi yang digunakan. Lalu di weakness atau kelemahan ini faktor internal negatif yang menjadi kekurangan seperti yang termuka yang membingungkan, performa aplikasi yang lambat, atau masalah pada layanan pelanggan. Lalu ada opportunities yang ketiga atau peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk berkembang seperti tren teknologi baru, pasar yang belum digarap atau kemajuan dalam perangkat keras. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman, jadi faktor eksternal yang dapat menghambat atau merugikan seperti persaingan ketat, perubahan kebijakan, atau risiko keamanan data. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke analisis SWOT Lazada. Ini ada tampilan awal login Lazada ya, proses loadingnya. Lalu di sini ada yang pertama ada strength antar muka pengguna cukup friendly. Di sini antar muka pengguna cukup friendly dan mudah dipahami. Bisa dilihat pada gambar tampilan utama Lazada harusnya sangat jelas dan jika ingin mencari produk atau menu akun atau ke keranjang troli dan sebagainya. Ini sangat jelas ya di sini paling atas ada fitur pencarian, lalu di sini ada produk-produk yang ditampilkan ke kita di beranda ya. Di sini ada like ini seperti reel ya atau seperti TikTok. Namun versi Lazada di sini ada pesan jika kita melakukan japri atau chat pada toko. Di sini ada troli isi keranjang kita, di sini ada akun. Oke, pasti ini jelas ya untuk antar mukanya. Lalu masih terang juga ini fitur pencarian dan filter produk cepat dan akurat. Di sini bisa dilihat ini sini maksudnya ketika kita mencari apa Nike di sini langsung muncul juga produk-produk dari Nike ya, tidak muncul produk dari lainnya atau ada iklan-iklan yang mengganggu lainnya. Lalu komposisi warna biru dan oranye menciptakan kesan profesional dan menarik perhatian. Di sini bisa dilihat ya, di sini komposisi warna itu ini ada ada biru, ada merah, orange di sini orange ya, ini juga orange. Di komposisinya itu cukup menarik ya. Oke, selanjutnya di weakness atau kelemahannya, di sini terlalu banyak notifikasi, pop-up, dan iklan promosi yang mengganggu pengalaman pengguna. Di sini bisa dilihat ya, di sini ada banyak, sebenarnya masih ada banyak lagi pop-up dari aplikasi Lazada sendiri. Di sini saya temukan ada pop-up di trolley, lalu ada di like juga atau di eh, eh, istilahnya TikTok, TikTok atau Reels atau apapun itu video di Lazada. Lalu di beranda juga ada ya. Jadi ada selalu ada pop-up yang menurut saya mengganggu bagi pengguna. Oke, selanjutnya di opportunities atau peluang ya, potensi pengembangan fitur berbasis AI dan personalisasi rekomendasi produk. Oke, di sini bisa dilihat ketika di sini saya sering mengetikkan ini ya, jadi buku kuliah, komik anak laki-laki, buku dongeng, buku. Di sini langsung di tampilannya itu
mulai merekomendasikan buku atau mungkin yang kita cari ya buku-buku yang penting itu karena searching kita ini sudah masuk ke database Lazada di user kita jadi langsung direkomendasikan kita suka produk apa aja. Lalu peluang untuk ekspansi ke pasar baru atau pengguna yang belum banyak tersentuh layanan e-commerce. Ini peluang ekspansi lagi ya eh, di di daerah-daerah yang mungkin untuk secara data di database itu belum banyak yang melakukan transaksi di Lazada. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir ini ada ancaman ya. Tentu pertama ada persaingan ketat dari kompetitor. Di sini saya tunjukkan ada Shopee dan Tokopedia yang utama, yang besar, yang kita tahu. Jadi ini pasti salah satu masalah juga ya ancaman bagi Lazada itu ada dua kompetitor atau masih ada yang lain juga, namun yang dua ini salah satu yang terbesar di Indonesia. Lalu risiko keamanan data dan privasi pengguna jika tidak ditangani dengan baik ini permasalahan database ya database di Lazada-nya pasti ini sistem internal harus diperkuat ya pasti ini masuk ancaman. Lalu ketergantungan pada sistem logistik eksternal yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah ini mungkin ini salah satu contohnya jika Lazada bekerja sama dengan salah satu pengiriman logistik, lalu pengiriman logistik itu pelayanannya kurang pas ya atau kurang cocok atau kurang cepat efisien, itu pasti akan mempengaruhi kepuasan pelanggan ya. Mungkin jika memang memungkinkan Lazada bisa membuat mungkin logistik sendiri agar bisa menangani keluhan dari pelanggan terkait logistik yang kurang sesuai. Oke, di sini juga redesign apa apa yang saya lakukan juga mungkin istilahnya saya menjadi ini ya product manager atau yang bisa mengubah-ubah tampilan dari Lazada-nya. Lalu ini jika POV dari saya sebagai pengguna secara performa dan desain Lazada sudah cukup oke, warna menarik, performa cepat, dan menu sesuai weakness yang saya bahas. Jadi di sini Lazada ini untuk pindah menu atau masuk ke produk itu sangat cepat ya, sangat enteng sekali. Baik kita filter atau kita searching itu juga cepat sekali ya untuk searching apapun itu. Namun hanya satu ya banyak pop-up ya, jadi ada pop-up iklan ya untuk agar kita cek code, agar dapat bonus dan sebagainya. Mungkin itu agak dikurangi ya jika versi saya. Oke, lalu kesimpulan dan rekomendasi Lazada memiliki kekuatan dalam tampilan dan performa dasar, namun perlu menyederhanakan navigasi dan mengurangi gangguan visual. Yang saya bilang sebelumnya ya, jadi kurangi secara performa sudah bagus ya. Oke, lalu untuk tetap kompetitif, Lazada sebaiknya fokus pada pengalaman pengguna yang lebih personal, aman, dan efisien, memanfaatkan teknologi terbaru untuk mempertahankan loyalitas pengguna. Oke, saya rasa cukup presentasi dari saya mengenai analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity Streets dari Lazada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.